Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam 5M. Apa kabar anak-anakku sekalian? Masih semangatkah untuk belajar hari ini? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Saya akan share PPT-nya dulu. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kompetensi dasar mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Tujuan pembelajaran yang pertama, membedakan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik. Yang kedua, mengelompokkan larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Yang ketiga, menganalisis penyebab mengapa larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik. Yang keempat, mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Anak-anakku sekalian, tahukah mengapa saat hujan deras dan terjadinya banjir, semua sumber arus listrik harus dimatikan? Coba kita lihat video berikut ini. Anak-anak bisa mengamati video berikut, di mana kita lihat karena hujan deras, terjadi banjir, ada orang yang berusaha memegang tiang listrik dan akhirnya terjatuh lagi. Banjir seperti ini bisa kita lihat seperti yang terjadi dalam daerah sekeliling SMA Negeri 1 Karangpinang. Ada temannya yang berusaha untuk menolong. Dan ada peringatan, kita harus menghindari tiang listrik saat hujan dan banjir. Anak-anakku, dari video yang kalian amati, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa? Karena adanya banjir bisa membuat orang tersengat arus listrik. Kita pelajari materi berikut ini. Pada prinsipnya larutan elektrolit dibedakan jadi dua. Ada larutan elektrolit, yaitu larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kita simak alat uji berikut. Jadi ini gambar daripada untuk mengetahui suatu larutan itu bisa menghantarkan arus listrik atau tidak, itu bisa kita uji dengan alat yang namanya alat uji elektrolit. Alat ini cukup sederhana, terbuat dari atau kita bisa memanfaatkan batang karbon, yaitu tengahnya baterai yang hitam itu, dipakai untuk elektroda. Jadi anak-anakku kalau punya baterai bekas, jangan dibuang, bisa kita manfaatkan untuk elektroda. Elektroda ini
kita sambungkan dengan sumber arus searah, bisa dari baterai atau aki, dan kita hubungkan dengan bola lampu. Jika alat uji elektrolit ini kita celupkan ke dalam suatu larutan elektrolit, maka yang terjadi adalah seperti gambar berikut ini. Jadi gelembung-gelembung gasnya di seputar elektroda akan nampak dalam daerah kedua elektroda tadi. Dan bisa ditandai dengan adanya bola lampu yang menyala. Mengapa ini bisa terjadi? Jadi gelembung gas yang muncul, yang berada di seputar elektroda tadi, bisa menyalakan lampu, itu terjadi karena adanya ion positif yang disebut dengan kation, yang akan bergerak ke arah kutub negatif, yang disebut dengan katoda, sambil menerima elektron. Dan sebaliknya, ion negatif yang disebut dengan anion akan bergerak ke arah kutub positif, yaitu sebagai anoda, sambil melepaskan elektron. Jadi anak-anak, dengan adanya pergerakan elektron yang sangat bebas ini, maka akan menghasilkan suatu arus listrik. Dan pada larutan elektrolit, molekul-molekulnya itu terurai menjadi ion-ion atau istilahnya terionisasi. Contoh dari larutan elektrolit yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari, misalnya garam dapur yang dipakai untuk masak itu, atau bisa juga asam asetat, istilahnya cuka. Jadi cuka itu adalah suatu larutan elektrolit, cuka yang biasanya untuk masak itu adalah contoh-contoh larutan elektrolit atau asam sulfat yang dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan air aki, asam klorida, dan lain-lainnya. Lalu apa yang dimaksud dengan larutan non-elektrolit? Coba kita lihat rangkaian alat yang dicelupkan ke dalam suatu larutan non-elektrolit. Contoh larutan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gula pasir, bisa juga glukosa, alkohol yang biasa dipakai untuk antiseptik. Jadi kalau alat uji ini dicelupkan ke dalam gula pasir misalnya, akan nampak seperti gambar ini. Jadi tidak ada gelembung-gelembung gas. Dan nyala dari lampunya juga tidak ada. Ini menandakan bahwa tidak ada aliran elektron. Jadi pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion atau tidak bisa terionisasi. Contohnya tadi sudah saya sebutkan, bisa urea juga bisa, kemudian larutan glukosa, larutan gula, dan lain-lainnya. Kemudian anak-anakku sekalian, dari larutan elektrolit tadi, berdasarkan hantaran listriknya, kekuatan daya hantar listriknya, kita bisa membedakan menjadi dua. Jadi ada larutan elektrolit kuat, berarti daya hantar listriknya lebih kuat. Sedangkan larutan elektrolit lemah, atau istilahnya daya hantar listriknya lemah. Coba kita lihat rangkaian alat uji yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit kuat. Awal tadi sudah dicontohkan, misalnya garam dapur kita uji, ini hasilnya. Banyak sekali gelembung-gelembung gas yang terdapat
di seputar elektroda. Dan nyala dari bola lampunya juga cukup terang. Mengapa gelembung gas yang ada di seputar ini cukup banyak sekali? Nyala lampunya kok sangat terang? Ternyata pada larutan elektrolit, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion semua, atau bisa dikatakan terionisasi sempurna. Sehingga kalau kita lihat dari gelembung gas tadi, jumlahnya sangat banyak sekali, karena seluruhnya akan berubah atau terurai menjadi ion secara keseluruhan. Dan ini bisa ditandai dengan reaksi di bawah ini. Kalau kita melihat NaCl tadi, sebenarnya NaCl itu adalah rumus dari garam dapur. Dia terion seluruhnya. Tanda arah panahnya hanya satu arah, berarti dia bisa membentuk ion positif Na dan ion negatif Cl secara keseluruhan. Anak-anakku sekalian, untuk contoh yang lain dari larutan yang termasuk elektrolit kuat, misalnya yang berupa asam, asam nitrat, asam bromida, HBr, asam klorida, HCl, asam sulfat, H2SO4. Ini ciri dari asam, semuanya ada unsur H plusnya di depan. Ada juga yang berupa basa. Bisa dilihat di sini, kalau basa, di belakang mesti mengandung unsur OH semua. Jadi kalau asam ada ion H+, kalau basa ada ion OH-. Bisa larutan basa natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, dan seterusnya. Lalu apa larutan yang termasuk elektrolit lemah? Kita simak perbedaannya sama yang kuat tadi. Jika alat uji ini saya celupkan ke dalam cuka atau asam asetat, ini hasilnya. Gelembung gasnya cukup sedikit yang berada di seputar elektroda. Dan ditandai dengan bola lampunya yang menyala redup. Kenapa gelembung gasnya cukup kecil, cukup sedikit, dan nyalanya tidak terang atau redup? Karena pada larutan elektrolit lemah, hanya sebagian saja. Jadi hanya sebagian molekulnya yang terurai. Tidak total seperti tadi. Molekulnya terurai sebagian untuk menjadi ion-ion. Dan ini bisa dilihat dari kesamaan reaksi di bawah ini. Cuka atau asam asetat, rumusnya adalah ini, CH3COH, ion menjadi H+, tapi hanya sebagian saja, tidak seluruhnya, sama CH3COO-. Tanda daripada hanya terion sebagian, itu ada arah panah bolak-balik. Berarti tidak seluruhnya habis menjadi ion. Contoh dari larutan elektrolit lemah yang bisa kita jumpai di laboratorium, misalnya larutan asam, ada asam karbonat, H2CO3, asam fluorida, cuka seperti tadi CH3COH, kemudian asam HCOOH, semuanya mengandung H+, jadi ini adalah asam yang tergolong lemah. Asam lemah sehingga termasuk elektrolit yang lemah. Demikian juga basanya NH4OH, aluminium hidroksida, LOH, aluminium hidroksida, ada OH-nya semua, ini juga termasuk basa, tapi yang masuk kelompok basa lemah. Anak-anakku sekalian, jadi di atas tadi kita sudah mengamati beberapa percobaan daya antar listrik. Ada larutan pertama adalah tadi larutan garam dapur. Bisa kita lihat hasil pengamatannya di bawah ini. Larutan yang sudah diuji cobakan tadi, pertama garam dapur,
Pengamatanya, lampu menyala terang, timbul gelembung gas, berarti kesimpulannya adalah termasuk elektrolit. Lalu jenis ikatannya adalah ikatan ionik. Jenis ikatan ini nanti bisa kita bahas di bawah, habis ini. Asam cuka, pengamatanya, lampu menyalanya redup, sedikit gelembung gas. Kesimpulannya juga termasuk elektrolit tapi yang lemah. Tadi yang ketiga yaitu larutan gula ya, yang diuji. Ternyata tidak ada gelembung gas dan juga tidak ada nyala dari lampu. Kesimpulannya atau sifat dari larutan tadi menunjukkan kalau ini adalah gula termasuk yang non-elektrolit. Jenis ikatannya ada kovalen polar, ada kovalen non-polar. Lalu kita bandingkan sekarang sifat elektrolit sama sifat non-elektrolit. Kalau elektrolit bisa mengantarkan arus listrik, berarti kalau non-elektrolit tidak bisa mengantarkan arus listrik. Kalau elektrolit terjadi reaksi ionisasi, yang non berarti tidak ada reaksi ionisasi. Elektrolit lampunya bisa menyala dan timbul gelembung gas, sedangkan yang di sini kalau non tidak ada gas dan lampu tidak menyala. Dari beberapa jenis larutan yang diuji tadi, larutan elektrolit tadi ada proses atau reaksi ionisasinya. Kita lihat reaksi ionisasi berikut ini. Untuk yang elektrolit, contohnya NaCl. NaCl ini terion jadi Na positif yang disebut kation dan Cl negatif yang disebut anion. 2SO4 membentuk 2H+ sama SO4 2-. Ini adalah kation dan anion. Demikian juga seperti cuka tadi, CH3COH membentuk ion H+ sama CH3COO-. Lalu bagaimana dengan yang gula atau glukosa atau alkohol? Ternyata tidak bisa menghasilkan ion positif maupun ion negatif karena termasuk larutan yang non-elektrolit. Dari larutan elektrolit tadi ternyata ada dua, yang berupa senyawa ion dan satunya berupa senyawa kovalen. Contoh NaCl atau garam dapur. NaCl di pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ikatan ion. Jadi NaCl itu adalah ikatan ion yang terbentuk karena ada gaya tarik hidrostatik antara ion positif Na+ sama ion negatif Cl-, sehingga membentuk suatu ikatan yang namanya ikatan ion. Karena membentuk ikatan ion, berarti senyawanya disebut senyawa ion. Demikian juga pada NaOH maupun garam-garam yang lain. Coba diperhatikan, senyawa ion itu ternyata terjadi karena adanya ikatan antara logam dengan non-logam. Natrium, ini adalah suatu logam, gas klorin merupakan senyawa non-logam atau unsur non-logam, sehingga antara logam yang berikatan dengan non-logam tadi akan menghasilkan ikatan ion. Dan senyawanya disebut senyawa ion. Demikian juga Mg-nya, ini juga logam. Br-nya non-logam, berarti membentuk ikatan ion. Lalu gimana dengan senyawa kovalen? Senyawa kovalen yang bisa mengantarkan arus listrik adalah senyawa kovalen yang polar. Contohnya adalah air. Apa rumusnya air? Air adalah H2O rumusnya. Tadi di awal di video tadi sudah terjawab kan? Kenapa saat banjir orang bisa setrum atau istilahnya tersengat arus listrik? Nah ini
Ternyata air itu bisa mengantarkan arus listrik. Selain air, bisa juga yang lainnya, misalnya asam klorida, bentuk dari hidrogen yang berupa gas, seperti non-logam, dan klorin juga berupa gas yang termasuk non-logam. Antara non-logam sama non-logam membentuk suatu ikatan yang disebut dengan ikatan kovalen. Dan karena mengantarkan arus listrik, berarti termasuk yang kovalen polar. Jadi untuk membedakannya, kalau non-logam sama non-logam, ikatannya adalah ikatan kovalen. Sedangkan logam sama non-logam, ikatannya adalah ikatan ion. Ini bisa dilihat daya hantar senyawa ionnya. Coba diperhatikan, NaCl wujud S. S itu berarti padatan. Garam dapur yang berwujud padat, seperti yang Anda lihat di rumah, dia tidak bisa mengantarkan arus listrik. Tetapi saat garam dapur ini dimasukkan ke dalam pelarut air, Anda bisa simak dari gambar di sini. Ini gambar padatan garam dapur, NaCl. Begitu dimasukkan ke larut H2O air, dia akan langsung membentuk ion positif dan ion negatif Cl-nya, Na+, Cl-. Jadi langsung terurai membentuk Na+ sama Cl-. Tapi NaCl yang masih padatan, yang tidak masukkan ke pelarut air, dia tetap membentuk NaCl padatan atau tidak bisa pecah terion membentuk positif sama negatif. Jadi yang bisa mengantarkan arus listrik adalah larutannya. Berarti ada garam dapurnya sebagai terlarut yang dimasukkan ke air sebagai pelarut yang bisa mengantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa kovalen, Anda lihat dari ini, cuka tadi atau asam asetat, ionisasi membentuk ion H+ positif sama CH3COO negatif. Demikian yang bisa kita pelajari bersama dari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.